Perkenalkan, nama saya adalah Laili Fadilah. Saya adalah salah satu mahasiswa jurusan Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN 1 Tulungagung. Universitas Islam Negeri Syed Ali Rahmatullah Tulungagung atau UIN 1 Tulungagung yang dahulu dikenal dengan nama STAIN Tulungagung lalu bernama IAIN Tulungagung adalah perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia yang berada di Tulungagung, Jawa Timur. IAIN Tulungagung resmi naik status dan berganti nama menjadi UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021. UIN Tulungagung diberi nama Syed Ali Rahmatullah yang merupakan nama asli dari Sunan Ampel. Terdapat 4 fakultas dalam UIN 1 Tulungagung, salah satunya yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, di mana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdapat program studi Manajemen Bisnis Syariah. Jurusan Manajemen Bisnis Syariah menyelenggarakan program sarjana dalam bidang kewirausahaan dan pengelolaan bisnis syariah melalui tahap pendidikan akademik dan aplikatif. Kompetensi yang dihasilkan adalah berkemampuan dalam membaca peluang dan mengendalikan bisnis secara personal maupun kelompok secara profesional. Salah satu mata kuliah wajib lulus bagi seluruh mahasiswa adalah PPL atau magang. PPL adalah praktik pengalaman lapangan, di mana salah satu jenis program yang diselenggarakan bagi mahasiswa yang meliputi praktik pembelajaran di kelas dan praktik persekolahan. PPL juga merupakan muara dari semua kegiatan teori dan praktik bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studi di perguruan tinggi, khususnya di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Tulungagung. Waktu pelaksanaan praktik pengalaman lapangan PPL Gelombang 3 dilaksanakan pada hari Senin 20 September 2021. Pelaksanaan kegiatan praktik pengalaman lapangan PPL berada di Desa Dandong RT 1 RW 5 Serengat, Blitar, tepatnya di Roti Bolu Maknyus Serengat. Lokasi tempat usaha berjarak kurang lebih 1 km dari rumah peneliti. Home Industri Roti Bolu Maknyus adalah salah satu home industri yang berdiri sejak tahun 2015. Home Industri Roti Bolu Maknyus didirikan oleh Bu Endang Sri Parianti. Awal mula berdirinya home industri ini adalah karena usaha yang pernah beliau rintis, yaitu pengepulan telur ayam. Pada tahun 2015, Bu Endang pernah menjadi pengepul telur. Jadi, para peternak ayam telur menjual hasil ternaknya kepada Bu Endang. Lalu, Bu Endang memasarkan telur tersebut ke masyarakat sekitar, pembuat roti atau kue, dan lain-lain. Dikarenakan telur ayam yang menumpuk dari para peternak, sedangkan pasar terlalu rendah, Bu Endang dalam sehari terpaksa menelan kerugian 10 kilo telur per hari, karena telur sudah habis masanya. Lalu Bu Endang memutar otak agar bisnis yang dirintis tidak rugi,
dan bisa selalu mendapat keuntungan. Selang beberapa bulan, salah satu teman Bu Endang mengajak berbisnis di bidang perkuean. Menurut temannya, daripada membuang setiap hari 10 kilo telur, lebih baik mengolah telur itu menjadi produk kue. Mulai saat itu, Bu Endang mengikuti beberapa kursus kue roti dan membuka home industri roti bolu maknyus. Selama kegiatan praktik pengalaman lapangan, penulis melakukan kegiatan mengenali dan mencari informasi melalui observasi dan wawancara mendalam. Kegiatan wawancara dan observasi dilakukan secara bertahap dan terjadwal. Setelah dilakukan wawancara terhadap pemilik home industri roti bolu maknyus, terdapat permasalahan yang ada di lapangan, yaitu 1. Harga telur yang terkadang mahal. Hal ini berdampak pada hasil produksi roti bolu maknyus, dikarenakan per hari roti bolu maknyus memproduksi hampir 200 kilo roti, terpaksa keuntungan yang didapat tidak menentu. Yang kedua yaitu kurangnya teliti karyawan. Bu Endang mengeluhkan karyawan saat produksi masih ada roti bolu yang gosong. Akibatnya terpaksa setiap kali produksi Bu Endang membuang sekitar 5 kilo roti bolu. Yang ketiga yaitu penjualan menurun karena adanya COVID-19 karena pembatasan pengiriman antar pulau. Target pasar produk roti bolu maknyus ini adalah konsumen berupa makanan atau jajanan roti, bisa dikonsumsi oleh semua orang. Posisi pasar roti bolu maknyus ini tetap memfokuskan pada produk roti bolunya dengan memberikan kualitasnya yang sebaik mungkin. Dari segi bauran pemasarannya, strategi pemasaran produk roti bolu maknyus ini ialah membuat produk roti bolu seenak mungkin serta berbagai macam bentuk dan variannya, sehingga konsumen dapat tertarik. Strategi harga roti bolu maknyus adalah mematok harga yang relatif atau murah, tidak mahal dan tidak standar, sehingga konsumen tetap bisa menjangkau harganya. Aktivitas manajemen pemasaran atau bauran pemasaran marketing mix home industri roti bolu maknyus Rengat dalam strategi pemasaran. Dari segi produk roti bolu yang telah diperoleh home industri roti bolu maknyus merupakan produk yang dibuat langsung jadi dengan berbagai macam bentuk serta variannya, sehingga produk yang dihasilkan berbagai macam roti bolu kering dan roti bolu basah yang tentu bisa dijangkau harganya. Adapun terobosan produk baru home industri roti bolu maknyus ini guna meningkatkan penjualannya untuk menarik konsumen ialah produk roti bolu lapis yang akan launching pada akhir bulan mendatang. Tanggapan dari pihak lembaga tempat praktik. Dalam hal ini, Bu Endang selaku pemilik home industri roti bolu maknyus menanggapi terkait masa pandemi COVID-19 harus tetap sabar dan tetap bertahan. Apapun kondisinya, bisnis harus selalu dipikirkan ancaman ke depannya. Untuk sekarang saat pandemik, Bu Endang hanya memproduksi roti bolu saat ada permintaan dari agen atau konsumen dan untuk mengisi stok produk roti bolu. Praktik pengalaman lapangan akhirnya selesai dalam kurun waktu 1 bulan. Dalam hal ini, saya sebagai penulis atau pengamat observasi senang sekali mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang tak akan terlupakan.